Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 2 hari terakhir ya sebelum bulan tahun 2021 selesai. Untuk hari bursanya, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang hari ini sepi banget. Jadi mungkin yang kita bahas juga sedikit-sedikit aja. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, seperti biasa kita ke transaksi dulu. Yang hari ini kerasa sepi, marketnya nggak ada power, yang gerak juga small cap, gorengan-gorengan yang karena diangkat aja ya. Hari ini transaksi 9,8 sekian triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net sell totalnya 71,47 miliar. Di pasar negonya net buy 38 miliar, tapi di pasar regulernya net sell 110 miliar. Kita lihat di bursa global juga, baik regional, Asia atau US pun juga beberapa udah pada koreksi ya, karena kita udah menguat beberapa hari terakhir. Kripto pun juga semalam pada koreksi, jadi memang sepertinya hari ini waktunya koreksi. Karena memang ya kalau udah naik ya ada waktunya turun. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada MTEK 30,3 miliar, MDKA 29,2 miliar, Bank Mandiri 28,7 miliar, Bank BNI 17,9 miliar, Astra 14,5 miliar, ICBP 8,3 miliar, MSIN 6,5 miliar, BIBS 5,8 miliar, LPPF 5,4 miliar, SCMA 5,2 miliar, BNPA 4,4 miliar, Indi 3,8 miliar, MNCN 3,3 miliar, CPIN 3,2 miliar, HIL 3,2 miliar, dan Excel 2,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 78,8 miliar, Bank BRI 18,2 miliar, SMGR 17,9 miliar, Unitractor 14,8 miliar, TBIG 10,7 miliar, Telkom 9 miliar, AGI 6 miliar, Unilever 5,6 miliar, BCAP 4,4 miliar, INDF 4 miliar, DRMA 3,8 miliar, ERA 3,7 miliar, dan ITMG 3,6 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Cuman seperti biasa, sebelum kita masuk ke teknikalnya IHSG dulu, saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa cuan-cuan saham tidak menerima titip dana dalam bentuk apapun. Jadi buat teman-teman yang merasa, soalnya kemarin ada ya penipuan mengatasnamakan cuan-cuan saham, itu udah ada korbannya juga. Jadi buat teman-teman berhati-hatilah, dan bahkan penawarannya itu nggak masuk akal juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang menawari investasi, apalagi disuruh transfer dengan janji iming-iming return yang sehari 50%, itu gila banget sih. Logika simpelnya ya, kalau misalkan bisa return sehari 50%, saya rasa dia nggak bakal cari investor sih. Lebih baik cari apa ya? Ya pasti banyak yang mau, nggak perlu sulit-sulit untuk menipu orang lain seperti itu. Jadi intinya waspada aja, dan kalau misalkan transaksi dengan cuan-cuan saham pun rekeningnya hanya satu atas nama Di Kurniawan. Selain rekening itu bisa dipastikan kalau bukan cuan-cuan saham seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini candlenya merah, cuman plus ya 0,04. Hari ini low-nya 6585. Sayang banget gapnya belum ketutup di 6575. Cuman artinya sudah ada sudah ada demand di 6585. Akhirnya ada pantulan. Cukup menarik melanjutkan yang kemarin, dia masih di 6600. Ini berada di area support resist dan pergerakannya kurang signifikan. Jadi kalau saya rasa hari ini agak kurang kurang oke. Itu sih, karena marketnya sepi, udah pada siap-siap liburan, udah ngamanin Porto, terus ya udah tinggal liburan aja. Mungkin nanti bakalan rame lagi market tuh Januari pertengahan ya, minggu pertama, minggu kedua itu bakal mulai rame lagi dengan siklus yang Januari effect. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Karena kalau kita lihat tahun 2021 kemarin ya, Januari effectnya malah bantingan. 21 Januari IHSG akhirnya koreksi dan sideways selama setahun.
Nanti tinggal kita lihat aja. Yang jelas untuk sekarang posisi masih oke di 6.600 ya, dengan support di sekitar 6580 sampai 6575 itu supportnya, dan resisten ada di 6630-an. Hari ini pun juga sampai 6621 ya, tapi pagi-pagi loncat indah doang, habis itu turun lagi. Dan ya, itu range-nya IHSG. Kalau misalkan berhasil break, ada potensi dia bisa menguat ke 6585. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo, siapa tahu kita mau ngecek ya. 6588, low-nya 6529. Nah, kira-kira gini ya. Tuh. IHSG bentar lagi juga kena 0,618. Jadi itu 6630 saya rasa bakal jadi support yang sangat kuat. Kenapa? Karena itu ada jadi resisten ya. Ada resisten klasik di intraday. Nih. Di sini dia ada resist ya, yang sebelumnya sini atap, sini juga resist, dan sekarang bakal diuji lagi. Tapi kalau misalkan berhasil di break 6630, saya rasa potensi menguatnya bagus. Minimal dia bisa ke sini harusnya 6688. Tuh, dan kalau break 6688 baru ke sini 67-an ini tuh ke target Fibonacci-nya. Seperti itu. Cukup menarik, tinggal kita lihat aja. Syaratnya itu 6630 dulu. Kalau berhasil break bakal bagus. MACD juga cukup mendukung ya, di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah, artinya tren bakal berlanjut. Tinggal kita lihat aja besok ketika market sudah mulai ramai lagi. Siapa tahu bisa diberikan, karena kalau kita lihat beberapa big gap sudah terlihat bottoming ya. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Yang penting sama pesannya, mau gimana pun marketnya tetap batasi resikonya. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu, yang ada pergerakan cukup signifikan. Kita mulai dari SMGR. Ya memang view-nya sudah jelek kalau menurut saya SMGR, dan belum berubah. Hari ini SMGR turun 1,7% dengan volume yang ada, tapi tidak terlalu besar ya. Dia masih kecil tapi adalah volumenya. Kalau kita lihat dari indikator, ini masih dia menuju golden cross. Terus juga RSI-nya sudah ada divergen, di mana harga ke indikator ke atas, sedangkan harga ke bawah cenderung ke samping. Tinggal menunggu apa ya? Candle hijau aja. Kalau misalkan ada candle hijau, saya rasa dia bisa menguat dulu karena sudah ada divergennya. Dia juga ada masuk area oversold seperti itu. Cuman kalau by view besar ya, saya rasa SMGR sudah kurang bagus. Kenapa? Karena dia sudah jebol area krusialnya dia. Ini sekitar 7.900 sampai 7.700 itu kan area krusialnya SMGR ya. Sebelumnya dia juga reversal di sana waktu 2020 kemarin corona. Dan sekarang sudah dijebol lagi. By view bisa double top dengan target ya kira-kira sampai ke 6.000-an. Cuman nggak ada yang tahu juga ya. Seperti itu. Cuman dalam perjalanan pun turun juga pasti ada naik juga. Kayak misalkan contoh ini ya. Turun, naik dulu. Turun lagi, naik lagi. Turun, naik. Mencoba reversal tapi nggak jadi dan malah akhirnya turun. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pantulan, teman-teman posisi nyangkut dan belum cut loss ya. Saya rasa kalau misalkan ada pantulan karena sudah ada tanda-tanda ya, ada divergen menuju golden cross, sudah oversold, biasanya sih ada pantulan-pantulan kecil. Kalau dia pullback ke sini 7.600 atau 7.800-an, itu bisa dimanfaatkan buat exit. Itu kalau menurut saya. Karena dia belum di retest, setelah dia break belum retest lalu turun. Jadi kalau misalkan dia kena ke atas, itu bukan sign untuk beli, tapi itu adalah waktunya untuk jual, karena itu adalah pullback area yang sebelumnya demand menjadi area supply. Seperti itu. Untuk support sekarang ini di area 7.200-an ya. Kalau misalkan jebol ya nextnya mungkin sekitar sini nih 6.700 seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Lihat dalamnya pun juga masih distribusi, cuman memang terlihat mau ada dead cat bounce. Tuh, lebih baik hindari aja saham yang kayak gini kalau menurut saya. Karena ya trend is your friend. Jadi carilah saham-saham yang uptrend. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu gimana cara cari saham yang uptrend, tinggal cari aja saham yang misalkan di atas EMA 50 dan di atas EMA 20. Itu jelas strong uptrend. Kalau medium trend ya di atas EMA 50 dan di atas EMA 200. Seperti itu. Saya biasanya kalau mau yang screener pakai itu. Kalau nggak ya dilihat sendiri. Tuh, cari saham-saham yang uptrend niscaya win rate akan bagus. Tapi kalau di saham-saham downtrend, ya bener kalau berhasil reversal ya risk rewardnya bakalan gede banget. Tapi biasanya dramanya banyak dan sering gagal. Seperti itu. Untuk SMGR yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek apa nih?
Kita coba cek ASA deh, yang ada pergerakan signifikan juga di net sell ya, dijualin asing. Ini dengar-dengar anak perusahaannya mau IPO. Siapa tahu jadi katalis, bisa juga sebenarnya. Hari ini ASA turun 2% ya, dengan volume yang kecil. Cukup menarik, ada potensi dia mau bikin higher low. Kalau enggak ya ini dead cat bounce. Tuh. Kemarin terakhir di sini ya, ASA ini ada bearish divergence. Enggak, belum sih. Oh, di sini nih. Ini dia harganya cenderung ke samping ya, walaupun ke bawah juga ya, tapi ini indikatornya ke bawah banget. Dan ya akhirnya dia koreksi sampai ke area neckline-nya. Ini area krusial banget untuk si ASA ini, 3150 sampai 3100. Tuh, kemarin terlihat ada pantulan, lalu habis itu ada tarikan, dan ya dia menguji resist di area 3400. Cukup menarik, hari ini turunnya volume kecil. Kalau kita lihat waktu tarikan 27 Desember dia mantul, dimana kan volumenya lumayan ya. Lalu kemarin 28 Desember volumenya lumayan juga, dan hari ini ketika kena resist volume turunnya kecil. Itu cukup menarik kalau menurut saya. Dan ya ASA ada di range ini sekitar 3150 sampai 3450. Kalau dia jebol ke bawah itu bakalan jelek banget, tapi kalau break ke atas itu bakalan bagus. Kalau dijemput sekali lagi bisa masuk sih. Dan kalau saya rasa sekarang ASA sudah mulai sideways trendnya, karena dia tidak berhasil membuat higher high. Nih, di sini kan dia uptrend ya. Higher low, higher high, higher low, higher high. Terus ini higher low, higher high. Ini udah sempat belum lower low sih. Terus dia naik lagi, higher low, higher high, higher high, higher low. Terus ini higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kan dia udah tidak bikin higher high lagi ya. Low, lower high. Nah, tapi dia nggak bikin lower low. Kalau dia sampai bikin lower low, ini konfirmasi ASA ganti trend jadi downtrend. Tapi berhubung dia masih bertahan, dia sekarang cenderung sideways. Uptrend cenderung sideways seperti itu. Jadi ya geraknya ke samping, dan kalau saham ke samping lebih baik belinya di support. Kalau misalkan besok dia mau bikin kaki kedua ya, mau bikin double bottom, itu bakal menarik. Kalau mau dicoba untuk beli sekitar 3150-an. Dan kalau dia jebol 3100 wajib cut loss. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia reversal dari trennya seperti itu. Itu sih. Dan kalau apa ya, bahkan jadi katalis juga kalau anaknya mau IPO, karena jelas asetnya bakal meningkat. Kayak contoh kenapa Saratoga bisa gila-gilaan ya, karena kalau menurut saya saham-sahamnya pada naik semua ya. Kayak MDKA, Adaro, TBIG, dan lain sebagainya pada naik semua ya. Revenue-nya bakal meningkat karena Saratoga itu kan holding. Tuh. Cukup menarik. Ini juga kalau anak perusahaannya IPO, asetnya juga bakal meningkat. Ada katalis bagus lah. Atau jangan-jangan harga udah price in, gak ada yang tahu juga. Yang jelas selama ASA masih bertahan di 3100 itu masih oke. Dan kalau dia berhasil break 3450, ada indikasi dia reversal dan menuju ke 4000-an lagi. Nah, kalau dilihat dari intraday ini cukup menarik sebenarnya, bisa bikin continuation ya. Volumenya bagus, tarikannya, buangannya cuma ini doang yang jelek. Tuh, masih oke lah. Tuh. Untuk support terdekat di sini 3300, nextnya di sekitar 3250, baru setelah itu 3200 sampai 3150. Yang penting batasi resiko aja sama. Lihat dalamnya juga terlihat ada big distribusi untuk hari ini. Yang kurang enak memang dari EMA moving average-nya ya. Dia sebelumnya selalu di atas moving average, rebound EMA 50 naik terus, ini juga naik. Akhirnya kemarin dia jebol, sekarang dia udah di bawah EMA 50 dan udah ke-reject juga dari moving average-nya. Jadi ada indikasi dia mau berbalik arah ya dari moving average-nya. Cuman kalau buy pattern, menurut saya selama belum jebol 3100 masih oke, sideways. Tapi kalau dia sampai jebol 3100 bakal jadi downtrend. Tuh, ini kalau EMA-nya dead cross juga agak nggak enak, bisa aja ya sinyal kurang bagus lah. Untuk ASA yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek DMMX yang hari ini dia hijau juga. Nah, oke, ini view saya terakhir untuk DMMX. Saya melihat ada potensi ascending triangle untuk si DMMX ini, atau bahkan bisa aja dia cup handle ya untuk si DMMX. Cup lalu handle, cukup menarik. Hari ini DMMX naik 1,91% dengan candle yang bagus dan volume yang membesar. Cukup menarik, ada potensi besok bisa menguat lagi. Dan kalau kita lihat ini masih cenderung konsolidasi untuk si DMMX ini. Nah,
Ini kayak gini. Ini kayak gini juga. Kemarin dia kena resist ya, kepentok resist ini lalu turun, jadi masih bagus, tapi dia nggak jebol dari 2550. Untuk support krusialnya dia memek ini 2550. Selama dia nggak jebol harusnya oke. Tuh. Dan untuk resist terdekat di sini 2700 ini. Besok dia bakal uji juga resist downtrend garis warna hijau ini sama resist neckline di area 2700. Kalau misalkan dia berhasil break besok, artinya bakal nge-break dua resist sekaligus. Target selanjutnya adalah di 2880. Dan kalau 2880 breakout, yaudah ini valid, bisa cup handle. Tapi kalau belum berhasil breakout, bisa sekali lagi bikin ascending triangle seperti itu. Arahnya oke, selama nggak jebol 2550, saya rasa di MMX ini bagus. Selama nggak jebol 2550, sedang mencoba untuk reversal seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi. Cukup menarik. Tuh, tinggal gunakan angka-angka tadi aja kalau teman-teman pengen masuk ya. Besok harusnya seru sih ini, kena dua resist kuat ini, pas banget momentumnya. Yang satu downtrend channel, yang satu neckline 2700. Dan kalau break, saya yakin volumenya bakalan besar seperti itu. Dari MACD terlihat mau golden cross juga, cukup menarik juga. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk DMMX. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Beberapa naik turunnya cuma 0,0, LPPF kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek SCMA dulu deh, yang dia ternyata lower low, dan dia sepertinya simetrikan triangle-nya juga gagal si SCMA ini. Nih ya, hari ini SCMA turun lagi 2,47% dengan volume yang besar. Dia kemarin udah dead cross, jebol dari trend line, dan ya udah jelek banget kalau menurut saya sekarang SCMA. Karena ini area krusialnya pun juga udah dijebol, sempat rebound 2 kali, lalu akhirnya dijebol juga. Karena ya semakin di retest, demand semakin berkurang dan akhirnya jebol seperti itu. Untuk sekarang posisi di 316 itu bakal menuju ke support selanjutnya di sini sekitar 300-an. 300 itu support cukup kuat juga. Sebelumnya dia cup handle juga di sini. Dan ini dia juga pullback sampai ke sini. Jadi saya rasa ada potensi rebound di area 300-an. Kalau teman-teman mau spek buy bisa manfaatkan pantulan. Kalau dia kena 300 buy aja. Nanti kalau dia rebound siapa tahu dikasih sampai 338 ya, itu tinggal take profit seperti itu. Cuman by view kalau saya rasa sudah kurang oke untuk si SCMA ini. Sebenarnya kalau misalkan dia kemarin valid ya, breakout simetrikan triangle-nya itu bakalan bagus banget. Cuman sayangnya malah gagal simetrikan triangle-nya. Dan worst case scenario ini dia bisa bikin sebuah continuation walaupun tidak terlalu rapi ya. Misalkan ini adalah bearish flag, berarti targetnya bakalan agak dalam juga. Tuh, cuman ini masih potensi juga. Jelas bisa hit, bisa enggak juga. Seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko aja karena kalau menurut saya view-nya sudah kurang oke. Tuh. Terus sekarang support di sini area 316 ini ada support juga, tapi ini minor, ini lemah supportnya. Yang lumayan kuat di area 300-an itu. Kalau misalkan dia sampai jebol 300, lanjut ya lebih baik exit aja sih kalau menurut saya seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini mulai ada normal akumulasi, normal, netral, small, tapi ya TA-nya kurang oke kalau menurut saya. Batasi resiko aja. Itu untuk SCMA. Lanjut coba kita cek, kita coba cek yang merah-merah. Berapa masih small cap ya. Kenapa? Karena memang kalau misalkan market itu tidak rame, transaksi kecil, ya yang dijalanin ya small cap kayak gini. Kita coba cek agro, kemarin udah kita bahas ya, nggak kita bahas lagi. Kurang ada yang menarik kalau menurut saya di losersnya. Kita coba cek yang hijau-hijau aja deh. Hijau-hijaunya juga sama sih, small cap ini. Kenapa saya nggak bahas small cap? Karena kadang apa ya, small cap itu TA-nya beda. Jadi kayak ya karena dia baru ditarik aja. Maksudnya kalau misalkan kita tahu ya ada saham yang akhir-akhir ini ARA 3 hari, misalkan saya sebut FPN aja lah gitu. FPN itu ARA 3 hari gitu. Baca TA-nya gimana? Ya nggak bisa juga. Maksudnya kayak dia ditarik karena baru ditarik, baru digoreng gitu. Nanti kalau misalkan indikasinya biasanya volumenya udah mulai jelek, candle udah mulai jelek, itu
sudah waktunya cuci piring. Nah, jadi makanya kadang saya tidak ngecek by TA, karena kalau menurut saya analisanya beda. Saya kalau misalkan saham small cap lebih suka lihat volume aja, pakai running trade, bid over, terus juga volume tuh. Kita coba cek yang hari ini baru rebound aja deh, Bukalapak. Ini sempat saya bahas kalau teman-teman ingat ya. Dan ya, view-nya hit hari ini. Bukalapak ini cukup menarik loh kalau teman-teman ingat waktu saya bahas di sini. Di sini nih. Nah, kalau teman-teman ingat ya. Atau kemarin saya bahasnya, lupa. Kemarin kayaknya saya bahas Bukalapak. Tuh ya, yang saya bilang di sini ada volume tarikan, jadi average yang ambil besar tuh di sini. Dan harusnya sih di cover lagi, dan ternyata benar hari ini dia di cover. Candlenya pun udah cukup menarik. Sebenarnya kalau dia ditutup hammer bakalan bagus banget. Dan dia sekarang sudah lebih lebih aman karena dia udah ada pijakan kedua untuk si Bukalapak ini. Kalau sekali doang tuh biasanya dead cat bounce. Apalagi kalau dia langsung loncat ya, itu indikasi dari dead cat bounce yang biasanya saya perhatikan seperti itu. Jadi kalau saham-saham bottom kena support langsung loncat, nah itu biasanya dead cat bounce. Jadi hati-hati. Kalau misalkan mau reversal tuh biasanya melandai dulu. Kayak misalkan gini lah, turun, downtrend parah gitu ya, terus sampai area support gitu dia mulai melandai. Nah, di situ dia mulai naik. Ini biasanya kalau reversal kayak gini. Nah, ketika naik nanti dia bikin higher low, higher high dan seterusnya. Itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia turun, kena support, langsung loncat, nah itu biasanya indikasi dari dead cat bounce. Kalau bentuk-bentukannya kayak gitu, lebih baik ditunggu sekali lagi ketika dia bikin higher low. Entah dia bikin higher low atau low yang sama, itu setidaknya kaki kedua sudah ada. Artinya yang ngambil dead cat bounce-an itu komit ya, dia mengcover lagi, itu bakalan menarik. Nah, kalau lihat si Bukalapak hari ini kalau menurut saya menarik juga. Dia sempat offside, low-nya 408, kemarin dia low-nya 426. Saya rasa ini men-trigger stop loss. Jadi biar orang-orang pada stop loss, diturunin dulu, habis itu ditarik dengan volume. Menarik kalau menurut saya, karena dia juga sudah ada candle reversal, terus sudah ada divergent, di mana harga ke bawah, indikator ke atas, harga ke bawah, indikator ke atas, candle hammer disertai dengan volume, dan ya, saya rasa ada arah ke atas sih kalau untuk si Bukalapak sekarang ini. PR-nya adalah sini, 525. Ini kan last high-nya dia ya, 525 ini. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 525, Bukalapak fix reversal. Kenapa? Ya karena dia higher high, walaupun belum higher low ya. Ini kan low-nya masih sama. Kalau dia berhasil break high, bakalan higher high. Dan itu indikasi dari uptrend, which is artinya adalah reversal, seperti itu. Nah, jadi kalau mau Bukalapak ini reversal, harus break 525 dulu. Kalau dia break, bakalan cakep kalau menurut saya. Nah, untuk pattern, kita mungkin lihat pakai intraday aja ya. Siapa tahu ada yang menarik. Nih, cakep juga ini. Kalau saya tarik lebih kecil, pasti volume belinya yang besar nih. Ini masih volume candle merahnya, kita ke 5 menit. Nah, ini masih volume buangan, kita ke 1 menit. Nah, ini kayaknya kalau menurut saya ini trigger stop loss ini. Dibuang, volume besar, udah pada kena stop loss, langsung ditarik ke atas. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, berhubung udah ada volume yang besar untuk si Bukalapak ini ya, ini sudah aman. Kenapa? Karena udah ada yang beli besar di area ini. Yang saya kotain ini. 525 sampai sekitar 426. Tuh. Atau kalau enggak ya batasi resiko sampai 408 aja. Jelas areanya jauh ya. 400 sampai 450. Jadi ya lebih baik hati-hati juga karena dalam juga itu. Tuh. Cuman harusnya udah oke sih karena sudah ada divergent dan kaki kanan. Untuk sekarang resist di sini sekitar 466. Kalau break lanjut sini 474 dan nextnya 500 baru 525. Kalau break 525 baru reversal. Bisa aja dia sideways dulu ya. Atas bawah baru akhirnya breakout, bisa konsolidasi dulu dan itu bakalan lebih sehat lagi. Tapi kalau dia langsung naik, break double bottom bisa juga. Yang jelas sama untuk sekarang Bukalapak masih downtrend, kecuali dia break 525 itu baru bakalan bagus. Di dalamnya hari ini dia netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan ya lebih ke TA-nya aja kalau menurut saya. Dia mulai ada divergent, setidaknya udah ada indikasi untuk naik kalau menurut saya. Seperti itu. Cukup menarik untuk si Bukalapak ini. Terakhir, lanjut coba kita cek MLPL ya. Oke.
Hari ini MLPL naik 2,22% dengan volume yang cukup menarik. Adalah volumenya mengcover penurunan kemarin ya. Kalau kita lihat terakhir MLPL ini saya kira dia bakalan breakout. Saya bikin konten di sini ya. Kalau 22 Desember dia sampai breakout itu bakalan pasti rame banget. Kenapa? Karena yang pertama dia breakout dari area konsolidasi, yang kedua dia breakout dari downtrend channelnya. Garis warna hijau ini kan downtrend channel ya. Dia ketemu di sana, which is ini area resist kuat banget ini di sini nih. Kepertemuan area-area kuat dan ya ternyata guyurannya mantap ini, candle guyuran dengan volume yang besar dan ya udah habis itu dia turun. Untuk MLPL sebenarnya kemarin dia juga ada bikin uptrend ya di sini ketika dia buat higher low dan ya sekarang kena lagi, closingnya masih bagus. Jadi kalau saya rasa ada yang maintain untuk si MLPL ini. Untuk arah, saya rasa dia bakalan ke atas lagi, menguji downtrend channel dan juga area konsolidasi lagi di 412, seperti itu. 410 lah, kalau misalkan dia berhasil break bakal cakep, tapi kalau jebol bawah itu bakalan jelek. Untuk pattern, bisa jadi ascending triangle juga untuk si MLPL ini. Ini 1, ini 2, dan satu lagi yang ketiga. Kalau misalkan dia sampai berhasil break 410, targetnya ada di sini. Nah, bisa ke sini dia. 500 di area-area gap lah, mungkin mau dibikin nutup gap seperti itu. Cukup menarik juga kalau dia sampai berhasil reversal. Tapi kalau ternyata dia jebol, patah down uptrendnya, mungkin bisa ke sini lagi sekitar 326. Jadi sama, tetap batasi resiko aja seperti itu. Dalamnya hari ini mulai ada peak akumulasi, cuma tetap hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau masuk bisa deket-deket support. Kalau low-nya kan 360 ya. Deket-deket 360 bisa masuk dengan stop loss di bawah 356. Seperti itu. Yang penting sama pesannya, batasi resiko aja. Ini juga saham hitungannya saham downtrend kalau sekarang ini. Karena dia kan di sini low, high, lower low. Nah, itu kan indikasi dari downtrend. Cuman kalau misalkan dia sampai berhasil reversal tuh risk rewardnya bakal mantep banget. Tapi kalau gagal reversal ya biasanya drama-drama. Kan ini berapa kali dia mencoba reversal nih. Di sini katanya mau bikin double bottom tapi diguyur turun lagi. Di sini katanya mau bikin cup handle diguyur turun lagi. Nah, tinggal yang ketiga nih, ascending triangle, apakah berhasil atau enggak. Nanti kita lihat aja seperti itu. Volumenya sudah cukup menarik, tinggal kita lihat konfirmasinya aja. Oke, mungkin untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.